Jeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 berita di antaranya. Seorang warga negara Australia ditangkap petugas bea dan cukai karena menyelundupkan heroin ke Bali. Maskot Piala Dunia Qatar 2022, Laib, menyapa penggemar sepak bola di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Kapal Angkatan Laut Kerajaan Inggris, His Majesty's Ship Spey, tiba dan bersandar di Pelabuhan Benoa Denpasar. Petugas Bea dan Cukai menangkap seorang warga negara Australia saat tiba di Bandara Ngurah Rai, Bali pada akhir pekan lalu. Graham Welton Jeffrey Huyn ditangkap karena menyelundupkan heroin dengan cara memasukkannya ke dalam anus. Pria ini sebelumnya tiba di Bandara Ngurah Rai setelah melakukan penerbangan dari Vietnam. Petugas Bea Cukai yang mencurigai gerak-gerik tersangka kemudian memeriksanya. Dari hasil pemindaian, ditemukan benda mencurigakan di bagian anus tersangka. Setelah diperiksa lebih lanjut, terungkap benda mencurigakan tersebut adalah narkoba jenis heroin seberat 8,09 gram dan sabu-sabu 0,34 gram. Kedua jenis narkoba tersebut dibungkus menggunakan alat kontrasepsi. Tersangka selanjutnya diserahkan ke petugas Badan Narkotika Nasional Bali guna menjalani proses hukum selanjutnya. Dilakukan pemeriksaan dan diketemukan di dalam duburnya, jadi narkotika jenis heroin ini dan juga ada jenis metapetamin dimasukkan di dalam alat kontrasepsi kondom, kemudian dimasukkan secara anal lewat duburnya dan didapatkan barang bukti itu. Kemudian kita juga lakukan pemeriksaan secara ronsen di rumah sakit, tidak ditemukan benda yang lainnya lagi, jadi cuma ditemukan di dalam duburnya. Dan saat ini kasus sudah disidik oleh Pak Putu, tentunya proses hukum tetap berjalan. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang penanggulangan peredaran gelap narkoba dengan ancaman pidana minimal 5 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Seorang warga Selandia Baru ditangkap petugas Badan Narkotika Nasional Bali karena nekat mendatangkan narkoba dari luar negeri. Tersangka ditangkap petugas BNN Bali pada 30 Agustus lalu di perumahan Geria Alam Pecatu, Badung. Petugas menangkap tersangka setelah menyelidiki sebuah kiriman surat dari Kanada yang diterima sebuah jasa pengiriman. Amplop surat yang diakui milik tersangka tersebut berisi 3,03 gram kokain, 1,87 gram MDMA, dan 1,74 gram ketamin. Melalui paket berupa mil, jadi ada dimasukkan ke dalam paket ini, jadi barang tadi dimasukkan. Dan ini sebetulnya sudah untuk kokain ini sudah lama tidak kita ungkap di Bali. Jadi sebelum kami ungkap yang 844 itu. Jadi yang kami ungkap 844 itu adalah dealer-dealer atau bandar-bandar yang cukup berpengaruh di daerah Seminyak dan Prerenan dan Canggu juga itu kita ambil. Nah kemudian kami mensinyalir setelah ada kelangkaan inilah baru mencoba mengirim lagi melalui perusahaan jasa titipan atau kantor pos. Nah kemudian, tapi dari hasil interogasi masih itu belum ada pengulangan, belum ada begitu banyak kiriman yang dia terima dari kantor pos. Sehingga kami mensinyalir ini berusaha untuk mencoba membuka jalur pengiriman kokain setelah ada penangkapan yang besar.
Petugas masih mendalami keterlibatan tersangka dengan jaringan narkoba internasional. Tersangka dijerat Undang-Undang tentang Penanggulangan Peredaran Gelap Narkoba dengan ancaman pidana minimal 4 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Oke, jujur-jujuran aja, direkam semua kok. Ya, ada temanmu lagi nggak? Serius. Seorang tersangka pencuri ratusan router atau perangkat internet di Balai Banjar yang meresahkan warga akhirnya ditangkap polisi. Khairul Fajri dibekuk polisi di sebuah rumah kos di kawasan Pemogan, Denpasar pada 27 September lalu. Penangkapan tersangka berawal dari penyelidikan laporan pencurian telepon selular di Pemecutan Kelot, Denpasar. Saat menggeledah rumah kos tersangka, polisi juga menemukan ratusan router internet yang selama ini dilaporkan hilang di wilayah Denpasar dan Badung Selatan. Tersangka mengaku telah mencuri perangkat internet tersebut di ratusan lokasi berbeda. Barang curian dijual lewat media sosial seharga Rp65 hingga Rp150.000 per buah. Router internet adalah sebuah perangkat jaringan yang bekerja dengan cara menghubungkan berbagai perangkat seperti smartphone, laptop, dan tablet dengan layanan internet. Wilayah Kota Denpasar dan juga Badung karena sampai di Kuta berupa pencurian router internet, ada dari Indihome, dari Fiber juga, dan pelaku dengan inisial KF 27 tahun beralamat di Jalan Taman Pancing, Pemogan, Denpasar Selatan. Berhasil kita amankan pada hari Selasa 27 Agustus yang lalu, 27 September, di mana pelaku ini memang merupakan target operasi kita, di mana dari sekian banyak hampir 100 laporan yang tersebar di wilayah Denpasar Barat, Denpasar Timur, Denpasar Selatan, Denpasar Utara, Kuta Selatan, terkait dengan pencurian router di fasilitas umum, dalam hal ini di Balai Banjar. Di mana setelah menerima banyak sekali pengaduan dari masyarakat, khususnya yang kehilangan router di fasilitas umum, tim dari Polsek Denpasar Barat dengan serangkaian upaya penyelidikan, akhirnya kemarin 2 hari yang lalu berhasil mengidentifikasi ciri-ciri pelaku dari keterangan saksi yang ada di sekitar lokasi, di mana pada saat yang bersamaan dalam 1 hari itu terjadi 3 kasus pencurian sekaligus. Polisi terpaksa menembak kaki tersangka karena melawan saat akan ditangkap. Tersangka terancam pidana hingga 7 tahun penjara karena melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.